Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alessa Fira Putri Utomo dari Poltekkes Kemenkes Negeri Jakarta 3, Prodi D3 Kebidanan dari kelas 1B. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang antibiotik dan emesis. Yang pertama ada pengertian antibiotik. Nah, apa sih antibiotik itu? Jadi, antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Antibiotik ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan perkembangan bakteri di dalam tubuh. Lalu di sini ada penggolongan antibiotik. Ada berbagai macam penggolongan antibiotik yang tersedia dalam berbagai merek. Antibiotik ini biasanya digolongkan berdasarkan cara kerjanya, seperti penisilin. Contoh dari penisilin ada amoksisilin, ampicillin, dan penisilin. Lalu yang kedua ada cefalosporin. Contoh dari cefalosporin ada cefadroxil dan cefotaxim. Lalu yang ketiga ada makrolid. Contoh dari makrolid ada clarithromycin dan erythromycin. Dan yang terakhir ada sulfonamida. Contoh dari sulfonamida ada sulfametazole dan sulfosizazole. Nah, selanjutnya ada penggolongan antibiotik berdasarkan kemampuan melawan bakteri. Yang pertama di sini ada antibiotik berspektrum luas. Antibiotik ini biasanya dapat menghancurkan hampir segala jenis bakteri. Lalu yang kedua ada antibiotik berspektrum sempit. Antibiotik ini biasanya hanya dapat melawan beberapa jenis bakteri tertentu saja. Lalu di sini ada mekanisme kerja antibiotik. Yang pertama, menghentikan perkembangbiakan sekaligus menghancurkan dinding tubuh bakteri. Yang kedua, mengganggu proses kerja bakteri. Dan yang terakhir ada menghentikan produksi protein dari bakteri tersebut. Nah, teman-teman, mau tahu nggak sih? Pada dasarnya, tubuh manusia bisa secara alami membunuh bakteri berbahaya lewat sel darah putih. Disinilah pentingnya sistem kekebalan tubuh pada manusia. Namun, terkadang apabila jumlah bakteri terlalu banyak toksinnya yang dikeluarkan kuat, antibiotik diperlukan untuk membantu proses penyembuhan pada pasien. Lalu di sini ada contoh-contoh obat antibiotik. Di sini saya mengambil 4 contoh. Yang pertama ada penisilin, yang kedua amoxicillin, yang ketiga cefadroxil, dan yang keempat gentamicin. Nah, bentuk obat gentamicin ini ada yang injeksi, tetes, krim, dan salep ya. Sedangkan yang saya ambil di sini ada salep dan tetes. Lalu di sini ada aplikasi dalam pengobatan. Nah, di sini saya mengambil kasus dari salep mata. Jadi, sendok gentamicin 0,3 salep mata ini adalah salep mata yang mengandung gentamicin. Gentamicin ini merupakan obat antibiotik golongan aminoglikosida. Obat ini digunakan untuk mengobati radang pada mata yang disertai infeksi oleh bakteri tertentu. Gentamicin adalah antibiotika golongan aminoglikosida yang digunakan secara luas terutama untuk mengobati infeksi-infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram negatif seperti Pseudomonas, Proteus, Serratia, dan Staphylococcus. Dalam penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter atau resep dokter ya teman-teman. Lalu di sini ada emesis. Apa sih emesis itu? Jadi, emesis adalah morning sickness atau emesis gravidarum adalah rasa mual yang muncul pada wanita hamil terutama di pagi hari. Morning sickness ini biasanya terjadi pada ibu hamil di trimester pertama kehamilan. Lalu di sini ada definisi mual dan muntah. Nah, mual adalah sensasi yang sangat tidak enak pada perut yang biasanya terjadi sebelum berkeinginan muntah. Sedangkan muntah, maaf di sini saya ada salah pengertian. Muntah adalah aktivitas atau kontraksi langsung otot perut, dada, dan gastrointestinal yang mengarah ke pengeluaran kuat isi perut melalui mulut. Nah, di sini ada penyebab emesis. Yang pertama, adanya peningkatan hormon chorionic gonadotropin. Lalu yang kedua ada peningkatan hormon progesteron. Lalu yang ketiga ada kekurangan vitamin B6. Dan yang terakhir adanya peningkatan sensitivitas pada bau. Nah, di sini penggolongan obat emesis yaitu yang di sini ada antagonis serotonin 5H3, kortikosteroid, antagonis reseptor neurokinin atau NK1 antagonis, lalu ada phenothiazine dan butyropenons, dan
ada substitut benzamides, lalu ada H1 antihistamines dan anticholinergic drugs, lalu ada benzodiazepines, dan yang terakhir ada cannabinoids. Nah, di sini ada mekanisme terjadinya mual muntah. Yang pertama, kemoreseptor trigger zone atau CTZ berada di bagian luar sawah darah. Otak dirangsang oleh stimulus emetogenik di darah atau cairan cerebrospinal. Lalu di sini ada sistem vestibular, yaitu penting dalam motion sickness melalui syaraf kranial. Lalu syaraf afferent vagal dan spinal dari GIT. Iritasi dari mukosa gastrointestinal oleh kemoterapi, terapi radiasi, distensi, atau infeksi gastroenteritis akut. Lalu terjadi pelepasan serotonin mukosa dan aktivasinya. Lalu selanjutnya proses stimulasi syaraf afferent vagal yang menuju pusat muntah dan CTZ. Nah, yang terakhir ada SSP, yaitu berperan dalam muntah melalui gangguan psikiatri, stres, dan antisipasi muntah sebelum kemoterapi kanker. Nah, sebenarnya ada 3 fase terjadinya mual muntah, yaitu yang pertama ada nausea. Nausea merupakan kebutuhan untuk segera muntah, suatu perasaan tidak nyaman di daerah epigastrik, disertai penurunan tonus otot lambung, kontraksi, sekresi, dan meningkatnya aliran darah ke mukosa intestinal, hipersalivasi dan keringat dingin, detak jantung meningkat, dan perubahan ritme pernapasan. Lalu fase kedua yaitu retching, yaitu gerakan yang diusahakan otot perut dan dada sebelum muntah. Isi lambung disorong ke esofagus oleh tekanan intranormal dari esofagus kembali ke lambung dengan adanya peristaltik esofagus. Dan fase yang terakhir ada vomit, yaitu pengeluaran isi lambung yang disebabkan oleh retroperistalsis GI, yaitu kombinasi gerakan sistem saraf otonom atau simpati dan parasimpati. Nah, di sini ada mekanisme kerja obat. Di sini saya mengambil 2 contoh ya. Yang pertama ada corticosteroids, yaitu meningkatkan efikasi antagonis 5H3 mencegah mual dan muntah pada pasien kemoterapi. Lalu yang terakhir ada antagonis reseptor neurokinin, yaitu menghambat reseptor neurokinin 1 di area postrema. Nah, di sini ada contoh obat dari emesis, yaitu yang pertama ada domperidon, yang kedua ada metoclopramid HCl, yang ketiga ada promethazine, yang keempat ada platiazine theoclet dan pyridoxine HCl, dan yang terakhir ada ondansetron. Baik, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata yang disengaja ataupun tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.